Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, ada kabar buruk ya dari Dirjen Nunuk Suryani yang memastikan bahwa masalah honorer tidak tuntas tahun ini. Artinya guru-guru honorer itu belum bisa terangkat seluruhnya di tahun 2024. Ini langsung diutarakan langsung oleh Dirjen GTK ya, Profesor Dr. Nunuk Suryani, yang memastikan bahwasanya masalah honorer itu tidak bisa tuntas di tahun ini. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari teman-teman bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K. Baik Bapak Ibu, Dirjen Nunuk Suryani pastikan masalah honorer tidak tuntas tahun ini. Langsung saja kita ke informasi. Ini dia informasinya Bapak Ibu ya. Di jpnn.com di sini dikatakan Dirjen Nunuk Suryani pastikan masalah honorer tidak tuntas tahun ini. Dirjen GTK Prof Nunuk Suryani memastikan Bapak Ibu ya, memastikan masalah honorer tidak akan tuntas tahun ini. Artinya apa teman-teman? Artinya kita sih berharap ya agar honorer atau guru honorer KODP dan TL itu bisa tuntas di tahun ini. Ternyata tidak teman-teman ya, karena ini baru-baru saja sih ya ada pernyataan dari Prof Nunuk yang memastikan masalah honorer tidak akan tuntas tahun ini. Kira-kira apa sih penyebabnya Bapak Ibu? Di sini dikatakan penyebab utamanya adalah karena banyaknya formasi P3K 2024 yang kosong Bapak Ibu, akibat minimnya usulan dari pemerintah daerah atau Pemda. Ini sepertinya terulang lagi Bapak Ibu ya di kejadian di tahun-tahun sebelumnya ya, bahwa salah satu alasan kenapa guru honorer tidak seluruhnya diangkat, terutama yang sudah lulus PG, itu karena banyaknya formasi P3K yang kosong. Artinya Pemda dalam mengusulkan formasi, dan kita sudah bahas kemarin bahwa salah satu alasan kenapa Pemda itu minim dalam mengusulkan formasi itu karena masalah anggaran untuk penggajian P3K itu sendiri Bapak Ibu ya, seperti itu. Kemudian di sini kita lihat menurut Dirjen Nunuk kebutuhan formasi guru P3K 2024 itu sebanyak 419.000 Bapak Ibu ya, 146. Namun usulan Pemda tidak sampai 50% dari total kebutuhan formasi tersebut. Yang mana data GTK Kemdikbudristek mencatat usulan Pemda hanya 170.649. Jadi per hari ini usulan Pemda itu hanya 170.000 Bapak Ibu, sedangkan kebutuhan kita itu akan guru itu mencapai 419.146. Kalau hal ini bertahan, maka sudah bisa dipastikan Bapak Ibu ya, tidak seluruhnya guru honorer bisa diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2024 ini. Nah, seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Kemudian di sini kita lihat juga usulan itu terdiri dari 150.000, 31 untuk formasi P3K dan 20.618 CPNS. Artinya masih terdapat kekurangan sebanyak 248.497 formasi dari seluruh kebutuhan formasi guru P3K sebanyak 419.146 formasi. Ini langsung dikatakan oleh Dirjen Nunuk Suryani dalam buka bersama Fortadikbud di kantor Kemdikbudristek hari Jumat 22 Maret Bapak Ibu. Nah, ini menjadi salah satu penyebab Bapak Ibu ya, kenapa tahun ini Prof Nunuk mengatakan bahwa masalah honorer tidak tuntas tahun ini, karena memang Pemda ternyata masih minim juga ya dalam mengusulkan pemerintah daerah. Dari data yang kita dapatkan sampai hari ini, usulan Pemda secara nasional itu baru mencapai 170.649, sedangkan kebutuhan formasi guru P3K 2024 itu mencapai 419.146. Ini sangat timpang sih menurut saya Bapak Ibu ya. Ini sangat timpang ya. Oke. Kemudian di sini kita lihat Bapak Ibu, dia mengungkap bagaimana upaya pemerintah
kuota dalam 3 tahun terakhir untuk memenuhi kebutuhan guru ASN melalui jalur pengangkatan honorer. Yang mana kita ketahui bersama bahwa pengangkatan guru honorer menjadi ASN itu dimulai menjadi P3K dimulai sejak tahun 2021 Bapak Ibu, kemudian 2022, kemudian masuk di tahun 2023. Nah, ini dia Bapak Ibu ya, 3 tahun terakhir ya. Dan terakhir ini 2024 yang harusnya tuntas ternyata tidak bisa tuntas Bapak Ibu. Karena itu persoalan apalagi Bapak Ibu ya, persoalan formasi. Tapi mudah-mudahan saja kebijakan dari Menpan RB bisa mengcover kalau misalkan ada guru honorer yang belum berangkat. Artinya bisa jadi guru honorer itu diangkat menjadi P3K paruh waktu. Karena memang Menteri Anas pernah mengatakan hal tersebut Bapak Ibu ya, seperti itu kira-kira. Nah, di sini dikatakan di awal perekrutan P3K 2021, usulan formasi dari Pemda menyentuh angka 500.000 lebih. Namun angka ini terus menurun mulai seleksi P3K 2022-2023 ya. Betul sekali Bapak Ibu ya, itu cenderung menurun sih menurut saya ya. Jadi begitu Pemda merasakan oh begini ya kalau angkat guru P3K, akhirnya harus membayar gaji dan berbagai tunjangan sehingga menyita APBD. Akibatnya tahun ini usulan minim sekali. Menurut Nunuk, Kemendikbudristek sudah berupaya mendekati Pemda, melakukan lobi-lobi dengan Kementerian Keuangan agar anggaran P3K ini sesuai peruntukannya ketika ditransfer ke daerah. Sayangnya tidak, 3 tahun ini hasilnya tidak maksimal, kekurangan guru tetap banyak. Nah, kalau usulan formasi P3K dari Pemda ya, Kemendikbudristek tidak bisa memaksakan. Jika mereka nggak mengusulkan karena pertimbangan anggaran, pemerintah pusat hanya bisa bikin regulasinya. Wow, ini tentunya menjadi kabar yang kurang bagus Bapak Ibu ya, karena harapan kita sih sebenarnya ya, mudah-mudahan saja harusnya tuntas semua tahun ini ya, andaikan Pemda mau mengusulkan formasi semaksimal mungkin. Tapi kalaupun tidak, mudah-mudahan guru honorer yang tidak sempat tercover bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu sesuai dengan apa yang pernah disampaikan oleh Bapak Menpan RB ya. Nah, di sini dikatakan dari hasil belusukan Mendikbudristek ya Bapak Ibu, Nadiem Makarim dan Dirjen Nunuk ke daerah-daerah, masalah utamanya itu adalah anggaran ya. Pemda membentengi dirinya untuk tidak merekrut honorer menjadi ASN P3K semaksimal mungkin. Usulan disesuaikan dengan jumlah ASN yang akan pensiun. Sebenarnya kata Nunuk, sistem rekrutmen P3K di Indonesia sangat bagus. Sebelum diangkat menjadi P3K, prosesnya super ketat, dimulai dari usulan Pemda hingga penetapan NIP P3K. Pemda pun tahu sistemnya ketat, makanya usulan formasi tidak dimaksimalkan. Perhitungan Pemda soal anggaran ini, karena jika semua honorer yang ada diangkat P3K, bagaimana dengan pembayaran gaji dan tunjangannya? Jadi sudah bisa kita tarik kesimpulan yang menjadi penyebab kenapa Pemda dalam 3 tahun terakhir itu minim dalam mengusulkan formasi, yaitu tadi karena dari mana gajinya nanti Bapak Ibu. Karena untuk pembayaran gajinya itu dari Pemda Bapak Ibu. Perhitungan Pemda soal anggaran ini, karena jika semua honorer diangkat P3K, bagaimana dengan pembayaran gaji dan tunjangannya? Oke, itu sebabnya kata Nunuk, Pemda membentengi diri untuk memperkecil usulan formasi P3K 2024 sehingga tahun ini masalah honorer tidak akan tuntas. Ya, tapi kita tunggu kebijakan dari Menpan RB lagi Bapak Ibu. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.